bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kami, dari malam kegelapan hingga pada pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau lebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mengawali rangkaian aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita, yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan. Siapa yang tidak ingin bahagia, saudara-saudara? Banyak orang mengejar dan mencari kebahagiaan hidup. Bagaimana supaya beroleh kebahagiaan dalam hidup ini? Ada orang merasa bahagia kalau kehidupannya dilengkapi oleh materi, uang yang banyak. Seolah-olah harta itu membuat dia dan itu menjadi ukuran kebahagiaan dalam hidupnya. Ada juga saudara-saudara orang merasa bahagia kalau dia mendapat pujian di mana-mana. Dia dihormati dengan cara disambut dengan puji-puji karena kehebatannya, karena gelarnya, karena jabatannya. Dia sudah merasa puas jika banyak yang menghormati dia. Ada juga saudara-saudara, dan ini yang baik, bahwasanya dia merasa bahagia dalam hidupnya kalau dia merasa dekat dengan Tuhan. Pertanyaan penting untuk segera menemukan jawaban, bagaimana supaya beroleh kebahagiaan dalam hidup. Ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui khotbahnya di bukit merupakan satu rangkaian dari seluruh khotbah, yakni berupa pengajaran tentang kehidupan orang beriman. Yang kenyataannya saudara-saudara, kebahagiaan pada orang percaya bukan hanya di saat menerima yang baik, namun menderita dianiaya karena kebenaran itu juga kebahagiaan. Ketika setiap pengikut Kristus mengalami penderitaan oleh karena kebenaran, Allah akan meninggalkan diam dan tidak bertindak. Lebih jauh lagi saudara-saudara, Alkitab juga mencatat justru orang yang mengalami penderitaan oleh karena kebenaran justru akan berbahagia dan diberkati. Mengapa demikian? Karena penganiayaan dan penderitaan bisa juga dipakai Tuhan untuk mengetahui sejauh mana kesetiaan seseorang itu. Karena penganiayaan dan penderitaan akan membawa kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus karena kebenaran. Karena melalui penganiayaan dan penderitaan, pengikut Kristus dapat menyaksikan kebaikan Kristus kepada setiap orang. Memang saudara-saudara, pada umumnya orang berpendapat bahwa untuk bisa berbahagia maka harus memperoleh ini dan itu dalam kehidupan ini. Bukan soal memiliki ini dan itu untuk bahagia, tetapi mampu menerima, mampu melepaskan sesuatu
untuk Allah dan untuk sesama. Di sana letak salah satu kebahagiaan itu. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara, jadilah dan rindukanlah hidup yang diberkati oleh Tuhan, agar kita berbahagia. Karena kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak kita memiliki ini dan itu, melainkan seberapa rela kita melepaskan ini dan itu untuk kebenaran dalam Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menghantar kami untuk mencari kebahagiaan dalam hidup. Dan kebahagiaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, karena Dialah sumber kebahagiaan. Ajar kami Tuhan untuk mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup kami, karena dengan mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupan kami, itu adalah bahagian daripada kebahagiaan di tengah kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, dan mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu, dan berkati kami dalam melaksanakan pekerjaan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.